Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Bu Nani Esti yang mengampu mapel perbankan dasar. Sebelumnya saya ucapkan mudah-mudahan kalian sehat selalu dan salam kepada Bapak Ibu kalian yang berada di rumah. Baiklah, sekarang saya mulai dengan mapel perbankan dasar. Pertama-tama kita lihat dulu pengertian dan sejarah perbankan Indonesia. Perbankan. Nah, ini mulai ini ya. Coba dilihat semuanya. Langsung sejarah perbankan dunia. Untuk KB yang pertama pada pagi hari ini. Sejarah perbankan dunia. Dimulai dari pengetahuan akan sistem hukum perbankan ternyata tidak terlepas dari sejarah perbankan tersebut. Sejarah sendiri menyebutkan bahwa aturan-aturan hukum yang ada saat ini merupakan bentuk aturan hukum yang tidak dapat dipisahkan dengan sejarah suatu bangsa ataupun kegiatan-kegiatan masa lalu. Demikian juga keberadaan hukum perbankan tidak terlepas dari sejarah perbankan tersebut. Berikut adalah beberapa gambaran singkat saja, gambaran singkat sejarah perbankan di dunia dari awal kebangkitan sistem penyimpanan benda berharga, transaksi keuangan sampai terciptanya bank-bank nasional di setiap negara. Sebelumnya Bu Nani akan sampaikan bahwa kata bank itu berasal dari bahasa Italia. Banca atau bansa ya, C pakai C ya bukan K, yang berarti bangku. Para bankir di Florence pada masa Renaissance melakukan transaksi mereka dengan duduk di meja pada waktu itu untuk penukaran uang. Berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja. Usaha perbankan itu sendiri baru dimulai dari zaman Babilonia, kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Namun pada saat ini tugas utama bank hanyalah sebagai tempat tukar-menukar uang. Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, maka perkembangan perbankan pun semakin pesat sampai saat ini. Karena perkembangan dunia, perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Perkembangan perdagangan semula hanya di daratan Eropa kala itu, akhirnya menyebar ke Asia Barat. Sebaliknya, perkembangan perbankan di daratan Inggris baru dimulai pada abad ke-16. Namun, karena Inggris yang begitu aktif mencari daerah perdagangan yang kemudian dijajah, maka perkembangan perbankan pun ikut dibawa ke negara jajahannya. Berikut gambaran singkat didasarkan pada waktu timeline sejarah perbankan dunia. Abad 18 sebelum Masehi, masa penyimpanan di rumah ibadah. Pada masa ini telah dikenal barang yang sangat berharga yaitu emas. Ukuran kekayaan selain memiliki hewan peliharaan adalah emas. Tetapi karena emas sangat rawan disimpan
sendiri di dalam rumah karena akan dicuri kemungkinan oleh perampok, rumah ibadah adalah tempat yang paling baik untuk penyimpanan emas saat itu sebelum ada banknya. Selain bangunan yang kokoh, banyak orang yang datang beribadah dan sangat sakral, sehingga pencuri tidak akan memiliki niat untuk mencuri di tempat ibadah. Di Mesir dan Mesopotamia, emas disimpan dalam rumah ibadah oleh lembaga penyimpanan yang dikhususkan untuk itu. Di Babilonia pada masa Hammurabi abad 18 sebelum Masehi telah dibuat catatan pinjaman oleh para pendeta dalam rumah ibadah. Hal ini merupakan konsep pertama perbankan sebagai tempat penyimpanan barang berharga, yaitu emas, dan melakukan penukaran barang-barang. Abad 4 sebelum Masehi, masa lembaga keuangan Yunani dan Roma. Aktivitas perbankan di negara Yunani pada masa ini lebih bervariasi dan maju dibandingkan kegiatan usaha masyarakat lainnya. Wirausaha swasta mulai melaksanakan kegiatan yang sama dengan rumah ibadah dan usaha publik dengan melakukan kegiatan transaksi keuangan. Mereka menerima simpanan, menyalurkan pinjaman, penukaran uang, dan menguji keaslian dan kemurnian koin sebagai alat tukar. Para pemberi pinjaman dapat ditemukan di kota Yunani dengan membuat catatan pinjaman, bahkan menyediakan jasa untuk pengiriman koin dalam jumlah yang sangat besar pada waktu itu. Kerajaan Roma mengadopsi kegiatan perbankan tersebut dan mengatur seluruh kegiatan perbankan di Yunani pada kala itu ya. Pada abad 2 sebelum Masehi, seluruh utang secara resmi dibebaskan dengan pembayaran kepada bank dan pejabat publik sebagai notaris saat ini. Dibentuk untuk membuat akta yang khusus untuk urusan pembebasan utang tersebut. Akan tetapi pada saat Roma jatuh dan kalah perang, para pelaku perbankan mengalami kerugian yang cukup besar karena para penguasa gereja Katolik melarang adanya penarikan bunga karena bertentangan dengan prinsip moral, sehingga jenis dan konsep pembiayaan untuk berkembang dan banyak kegiatan bisnis finansial dihentikan pada masa-masa itu. Terus lanjut sebentar ya, anak-anak, memang ini agak panjang karena memang menjelaskan sejarah perbankan dunia. Selama abad ke-12 sampai 13, anggaran dasar para bankir dari Italia Utara yang selalu secara kolektif disebut Lombards secara bertahap menggantikan peran orang-orang Yahudi sebagai pemberi pinjaman karena mereka telah menjadi kaya dan sangat berkuasa. Kemampuan bisnis orang Italia semakin maju pesat dengan penemuan pembukuan yang disebut sebagai double entry bookkeeping, pembukuan berpasangan. Kalau akuntansi mengatakan tata buku berpasangan sebagai pemasukan dan pengeluaran debit dan kredit dalam satu buku. Bank-bank sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa adalah Bank Valencia tahun 1171, kemudian menyusul Bank of Genoa dan Bank of Barcelona tahun 1320. Pada awal abad ke-14 ada 2 orang keluarga bersaudara di kota Florence, Italia, yaitu Bardi dan Peruzzi, telah bertumbuh menjadi keluarga kaya dari kegiatan bisnis jasa keuangan. Mereka menerima penitipan uang dan menyalurkannya dengan para rentenir uang yang disebut sebagai papasi. Mereka memfasilitasi perdagangan dengan menyediakan kepala
menyediakan kepada saudagar atau pedagang alat pembayaran yang disebut sebagai bill of exchange, alat tukar kertas. Alat pembayaran ini dibeli oleh debitur di kota satu ke kota dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran dimanapun juga, sama seperti fungsi cek kalau saat ini. Kemampuan bank-bank di Florence, Italia untuk menyediakan alat pembayaran ini menjadikan mereka memiliki cabang-cabang jasa keuangan di luar Italia. Pada abad ke-14, keluarga Bardi dan Peruzzi ini telah memiliki kantor di Barcelona, Seville, Marzucca, Paris, Avignon, Nice, London, Konstantinopel, Siprus, dan Yerusalem. Pada tahun 1340, Edward III dari Inggris bersama dalam pembiayaan perang yang sangat besar dengan Perancis. Raja Edward III melakukan pinjaman ke Bank Florence milik Peruzzi dan Bardi, masing-masing sebesar 600.000 emas dari Peruzzi dan 900 emas dari Bardi pada tahun 1345. Dia mengalami gagal bayar yang mengakibatkan penurunan modal bagi perbankan tersebut hampir bangkrut, walaupun masih bertahan sampai abad ke-15. Itulah anak-anak sejarah perbankan dunia yang seperti kamu lihat. Kalau yang memiliki individu jelas kaya raya seperti Bardi dan Peruzzi. Oleh karena itu sekarang di Indonesia bermunculan bank-bank nasional itu ya, antara lain untuk saling menukarkan uang, penitipan dan saling penukaran uang. Mohon anak-anak membaca sekali lagi sejarah perbankan dunia ini sehingga kamu memahami dengan baik. Terima kasih atas perhatian kalian semua untuk masuk dalam mapel perbankan dasar. Terima kasih, Tuhan berkati.